kita mendengarkan dan menyaksikan liturgi yang pertama buat seluruh anak-anak TK dan SD supaya mengambil tempat di antar orang tuanya ke depan dan dipersilakan. Sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Ada ulanya Allah itaja anaknya ome, amin. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala hewan binatang dijadikan oleh Allah, amin. Tataria temiram ayat temiram botola tarala nanareng apetitiar botola abru tarem dihajaja muratang kepadamu dan adi dan jaya nama lembut menelain teeteti bumban muda amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya cepat. Ayo kakak. Pada mulanya kakak. Pada mulanya. Alam. Nah itu sekarang itu nak. Itu cepat. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, amin. Goodbye. Sekarang Cia. Coba Tio. Coba kuat. Ayo nak. Pada mulanya menciptakan bumi, amin. Oke. Ayo. Ya, baiklah, masih ada anak SD mungkin dipersilakan mengambil tempat. Kita akan menyaksikan liturgi yang kedua. Dipersilakan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan yang ada di dalam taman ini boleh kami makan." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dimakan kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dekatlah kepada Tuhan dengan rajin, berdoa, bergereja, dan belajar serta bekerja. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam tanah yang kuberikan, karena harus demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Amin. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia membawa damai, terang, dan keselamatan bagi semua bangsa yang menerimanya. Dengan demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mengadengkan natiuri di ida debata jadi debain debata ma persirangan ni natiur sian nahulu. Marhite sianasi ni roha do tabonaron salese hajahaton jalo marhite sian biar mida mandao iba sian hajahaton. Nungira mamuse sondang mataniari na mendongani pertibian asabai dadana dal jalma marmeam di tangan hari. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamai ia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita.
Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda yang berbiji, segala jenis pohon tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah akan mengutuskan anaknya yang lahir seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah takkan. Amin. Ya, dipersilakan anak-anak kami untuk pulang kembali. Saat ini kita menyaksikan dan mendengarkan liturgi dari anak-anak kita yang SMP dan SMA. Dipersilakan. Mazmur 104 ayat 31 sampai 32. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatannya Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Roma 5 ayat 12 sampai 13. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi Dia. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mazmur 33 ayat 6 sampai 7. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Yohanes 1 ayat 13 sampai 14. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bergembiralah dan bersukacitalah hai seluruh bumi, sebab Tuhan dan Juru Selamat kita telah lahir di kandang domba yang hina di Betlehem, kota yang kecil. Dan pada saat ini di hati kita dan di hidup kita yang kecil ini, Dia telah lahir, membawa damai sejahtera dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita dengarkan liturgi yang ketiga. Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Yesaya 9 ayat 4 sampai 5. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang maha perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 9 ayat 7 sampai 8. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Yesaya 9 ayat 9 sampai 10. Tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima rejin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 3 dan 4. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21 sampai 22. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari
dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 2 sampai 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Matius 2 ayat 4 sampai 5. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kelahiran Yesus Kristus adalah sukacita yang sangat besar bagi seluruh bumi. Maka kita harus menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sebab dengan apa kita balas selain daripada mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Marilah kita mendengarkan liturgi yang kelima. Mazmur 95 ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung, batu keselamatan kita. Mazmur 95 ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 4. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak-puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Mazmur 95 ayat 5. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur 95 ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun. Mazmur 95 ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Dengan mengingat selalu akan segala kebaikan, kasih, dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan selalu mempersembahkan tubuh kita kepadanya, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kita akan menyaksikan liturgi yang ke-6. Roma 12 ayat 1. Karena itu,
Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang Dia karuniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada suatu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Roma 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Ai songonodo holong ni rohani debata di portibion. Polado anak nana sasadei di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-lilingnya di ibana. Dalam bahasa Angkola, Yohanes 3 ayat 16. Angke songoni maholong ni rohani debata di portibion, jabat di lehen ia anaknya nasasadai anso sude hala naporsaya tu ia nada amago, tapi maruli dingolu nama nongtong. Dalam bahasa Nias, imanosa ao masilo olangi sigulidano, no ibe nononia androsiha sambua, ena olo tehiko dosi samati chonia, ena sososo coraa. Dalam bahasa Karo, Yohanes 3 ayat 16, sebab bagi pengkelengi debata doni enda, emaka iberengkana anak nasi tonggal, gelah ola bene isiepe sitek manbana, tapi gelah dat kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Dalam bahasa Pakpak, Yohanes 3 ayat 16. Begin ngokeleng atau ni debata mi dunia en,
Pela ago anak si sada bereken, asa unang imbalang genek si percaya tu bana, asa gegeluhan si dekana bana bahasa. Dalam bahasa Simalungun, Yohanes 3 ayat 16. Ai sononondo holong ni uhur ni naibata bani dunia on. Palado anak ni nasa sasada in iberehon. Ase ulang mago ganup na porsaya bani. Tapi ase hagoluhan na sadokah ni bani. Dalam bahasa Jawa, Yohanes 3 ayat 16. Awit dene Gusti Allah anggogone mengasihi marang jagat iku, ganti masrahake kang putra ontang anting, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging duwenana urip langgeng. Dalam bahasa Sunda, Yohanes 3 ayat 16. Karena kacida mikasina Allah ka alam daunya dunya, nepikah masihkeun putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa, tapi menang hirup langgeng. Dalam bahasa Toraja, Yohanes 3 ayat 16. Belana tumoto tupuang matuang kamase tu isinna telino. Naurungan ni umpa kamaseani tu anak tunggana. Kumua ana minda-minda umpatongan ni tenala sanggang. Sangadina ungkabutui katua saya lakona. Dalam bahasa Indonesia, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.